Tutup nih. Laksanakan. Bat. Dolar. Ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara bersorak menyambut datangnya tangki Pertamina di SPBU Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Meski jumlah BBM dibatasi, namun mereka senang akhirnya bisa mendapat BBM usai 2 hari mengantri. Kali ini, stok BBM yang tersisa jenis Pertamax sebanyak 8 ton. Hingga kini, kondisi di hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami kelangkaan BBM. Antriannya udah ada 3 jam. 3 jam abang di sini? Iya bang. Kalau yang langka dulu berapa lama? Yang langka ini semenjak ada bencana itulah. Oh, payah minyak ya? Iya bang. Kalau payah minyak gini gimana kita nih narik angkutan ini? Ya agak susah juga lah bang. Susah. Gimana kita mau narik? Jadi tiap hari antri? Antri bang. Pengelola SPBU mengakui kelangkaan BBM diakibatkan masalah pengangkutan dari depo Pertamina Teluk Kabung dan Dumai, sehingga pasokan tidak dapat masuk setiap hari. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini karena sudah lebih dari 1 pekan kelangkaan BBM mempersulit kehidupan mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kata salah. Petugas SPBU dan warga beramai-ramai membantu mengambil bahan bakar yang ada di kendaraan masing-masing untuk disumbangkan kepada ambulans. Ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke Rumah Sakit di Medan, Sumatera Utara. Namun persediaan BBM mobil ambulans menipis. Ambulans tersebut sempat singgah di sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, BBM di SPBU tak kunjung datang. Kemudian ambulans tersebut melanjutkan perjalanan dan singgah di SPBU di wilayah Subulu Salam. Namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendapat sumbangan bahan bakar dari warga. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan itu tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Yo, hati-hati ya. Hujan deras yang melanda wilayah Agam, Sumatera Barat pada Sabtu sore menyebabkan banjir dan longsor kembali terjadi di sejumlah titik. Jalur transportasi dari Lubuk Basum menuju Maninjau dan Bukit Tinggi yang baru saja dibuka sehari sebelumnya kembali lumpuh. Luapan air setinggi hingga 1 meter merendam jalan provinsi di Koto Malintang, Koto Kacak Bayur, hingga Pasar Maninjau. Material lumpur dan pohonan jatuh ke badan jalan sehingga kendaraan tak dapat melintas. Sementara itu di ruas Kelok 8 hingga Kelok 10 pada Kelok 44 longsor susulan kembali terjadi. Longsor juga dilaporkan terjadi di Sungai Landia, Kecamatan Ampekoto, serta di jalur panta batas Bukit Tinggi di Kampung Pisan. Sejumlah jembatan darurat yang dibangun warga secara swadaya di kawasan Maninjau dan Sungai Batang dilaporkan hanyut tergerus air. Hingga kini petugas gabungan masih menunggu cuaca stabil untuk melakukan pembersihan material longsor dan pembukaan akses jalan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kondisi hujan deras kembali mengguyur kawasan pegunungan yang membentang dari Aceh Utara hingga Bener Meriah, Sabtu sore hingga Minggu dini hari. Curah hujan membuat masyarakat yang melintas semakin waspada di sejumlah titik jalan yang putus dan bekas longsoran sepanjang kawasan perbukitan. Perbatasan kedua kabupaten itu selama bertahun-tahun dikenal sebagai jalur yang paling rawan terjadi longsor dan banjir bandang.
Sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat relawan membuat akses lintasan jalan antar Kabupaten Aceh Utara dan perbatasan Kabupaten Benar Meriah sudah terbuka sejak 2 hari lalu. Warga saling membantu mendorong kendaraan melewati jalan yang masih rawan longsor dan banjir bandang susulan. Dari Benar Meriah, Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Puluhan personel TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang terjun langsung menangani pasca banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Mereka memindahkan mobil-mobil yang terendam banjir dan lumpur ke tempat yang lebih aman, sehingga akses jalan utama menuju RSUD Aceh Tamiang kembali terbuka. Para prajurit juga membersihkan seisi rumah sakit yang penuh lumpur usai diterjang banjir. Lumpur setebal 40 cm ini dibersihkan agar lantai 1 rumah sakit dapat kembali beroperasi. Adapun hingga kini, RSUD Aceh Tamiang masih merawat sejumlah pasien di lantai 2 yang tidak terkena banjir. Personel TNI juga mengerahkan 1 unit mobil damkar untuk mempercepat pembersihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca banjir bandang yang menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kota Langsa kini dipenuhi pasien korban banjir. Pihak rumah sakit menyebut saat ini pihaknya terus berupaya seoptimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Meskipun di tengah minimnya jumlah tenaga medis dan alat kesehatan yang rusak akibat terendam banjir, sehingga banyak pasien yang terpaksa dirawat di luar area rumah sakit. Penanganan kita upayakan, kalau di awal kita pilah atau istilahnya triase, mana yang lebih urgensi yang duluan kita tangani, itu yang kita dahulukan. Untuk pasien yang lainnya kita beri tempat di luar, yang butuh penanganan lebih dulu, itu yang kita dulukan. Adapun mayoritas pasien yang dirawat mengalami demam, diare, hingga infeksi saluran pernafasan. Dari Langsa, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang. Bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang. Semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang, nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan.